Kami, Barisan Pengusaha Pejuang, dengan ini menyatakan mendukung, memilih, dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selesai. Pastikan kalau Pak Prabowo itu ada di hati kami, Pak. Selain di hati yang penting, Pak Prabowo ingin juga kami sampaikan dan kami pastikan apa yang Bapak usung, program yang Bapak sampaikan itu ada di kepala dan di pikiran kami. Saya rasa saya nggak perlu banyak-banyak bercakap lagi, Pak, karena kami yang berdiri dan duduk di sini sudah nggak sabar lagi, Pak, mau memenangkan Pak Prabowo di seluruh Indonesia. Ucapan yang ingin kami sampaikan, tapi gerakan yang ingin kami tunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Hai Sobat Forum, bersama saya Michelle Angela, inilah Forum hari ini. Sebelum saya ke beritanya, untuk semua Sobat Forum, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita ke beritanya. Mahkamah Konstitusi sepakat memilih Soehartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, menggantikan Anwar Usman. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pemusyawaratan hakim atau RPH di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis 9 November 2023. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, mengatakan bahwa rapat pemilihan Ketua MK dihadiri oleh seluruh hakim MK. Ia menjelaskan sebelumnya ada dua nama yang muncul untuk menjadi calon pimpinan MK, yaitu dirinya dan Soehartoyo. Namun para hakim sepakat untuk memilih Soehartoyo. MK menggelar kembali sidang terkait usia Capres-Cawapres pada perkara nomor 141/21/21 yang dilaksanakan pada Rabu 8 November 2023. Sidang pemeriksaan pendahuluan dipimpin oleh Ketua Sidang Panel Soehartoyo serta dua anggota sidang panel M. Guntur Hamzah dan Daniel Yusmik Pefu. Gugatan ini dilaporkan oleh mahasiswa Unusia, Brahma Ariana, yang meminta menguji kembali perkara nomor 90/PUU/21/2023 yang mengabulkan batas usia Capres-Cawapres paling rendah minimal 40 tahun atau yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Brahma meminta agar hanya kepala daerah tingkat provinsi yang belum berusia 40 tahun yang bisa maju sebagai Capres-Cawapres. Dalam concurring opinion putusan 90/2023, Eni dan Daniel menilai hanya jabatan gubernur yang dapat memenuhi syarat untuk maju menjadi Capres-Cawapres di bawah umur 40 tahun. Selain itu, Brahma menyebut bahwa putusan 90 terdapat masalah konstitusionalitas. Pertama, dari perubahan frasa dan komposisi hakim yang menentukan amar putusan tersebut. Brahma juga meminta agar perkara 141/2023 agar diputus secara kilat agar memberikan kepastian hukum terhadap hukum yang bermasalah saat ini. Dia mencontohkan pada perkara 109/2009 yang pernah diputus kilat oleh MK.
Brahma juga berharap agar mantan Ketua MK Anwar Usman tidak diikutsertakan pada perkara 141/2023 yang tengah bergulir untuk menghindari konflik kepentingan. Hal itu sejalan dengan putusan MK yang menyebut agar Anwar tidak terlibat. PDI Perjuangan atau PDIP Medan menilai Bobi Nasution tidak beretika secara politik seusai memimpin deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang mendukung pasangan calon presiden, calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Hal itu karena Bobi masih berstatus kader PDIP saat deklarasi. Sementara PDIP mengusung Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD di Pilpres 2024. Bendahara DPC PDIP Medan, Boydo HK Panjaitan, menyebut seharusnya Bobi mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA dari partai PDIP sebelum deklarasi berlangsung. Menurut Boydo, wali kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo telah melanggar nilai integritas. Boydo menilai Bobi tidak menjaga komitmen sebagai kader partai. Boydo juga menyinggung soal dipanggilnya Bobi ke DPP PDIP pada Senin 6 November. Dari pemanggilan tersebut, Bobi diberikan waktu 3 hari untuk berpikir dan mengembalikan KTA. Namun, kata Boydo, Bobi malah mendeklarasikan relawan Prabowo Gibran tanpa mengembalikan KTA. Boydo menegaskan bahwa hingga saat ini Bobi belum mengembalikan KTA dan belum mundur dari PDIP. Bobi pun, kata Boydo, masih belum berkomunikasi dengan PDIP Medan. Menteri BUMN Erick Thohir memberikan larangan kepada direksi dan komisaris BUMN untuk terlibat dalam kegiatan kampanye. Larangan tersebut tertulis di dalam surat bernomor S-560-MBU-10-2023 yang membahas keterlibatan direksi, dewan komisaris atau dewan pengawas, dan karyawan grup badan usaha milik negara pada penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, serta keterlibatan sebagai pengurus partai politik atau penjabat kepala daerah atau wakil kepala daerah. Surat tersebut menegaskan beberapa poin yang harus diperhatikan oleh direksi, dewan komisaris atau dewan pengawas, dan karyawan grup BUMN yang akan menghadapi pemilu dan pemilihan kepala daerah. Poin apa saja itu? Berita selengkapnya ada di www.forumkeadilan.com. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum di forum hari ini, Kamis 9 November 2023. Untuk semua sobat forum, jangan lupa untuk terus mengupdate berita-berita kalian dengan cara mengakses di www.forumkeadilan.com. Saya Michelle Angela, pamit undur diri, sampai jumpa and have a nice day. Bye-bye.